Perkenalkan, nama saya Joshua Stephen Otapea. Saya di sini akan membawakan dua materi, yaitu yang pertama penyajian data diagram. Penyajian data diagram. Penyajian data diagram dalam bentuk diagram merupakan salah satu metode yang paling efektif dalam biostatistik untuk memvisualisasikan informasi secara jelas dan mudah dipahami. Macam-macam diagram dan karakteristiknya. Yang pertama, diagram batang. Penyajian data dengan menggunakan gambar atau balok disebut diagram batang. Untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu datar atau sumbu tegak. Sumbu datar dan sumbu tegak dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Seperti di gambar, yang A menunjukkan diagram batang tegak, dan yang di B menunjukkan diagram batang mendatar. Yang kedua, diagram garis. Diagram garis digunakan untuk menggambarkan keadaan yang serba terus-menerus dalam periode waktu yang tetap atau berkesinambungan. Misalnya, suhu badan tiap jam, jumlah penjualan mobil tiap tahun. Seperti pada gambar, ini merupakan diagram batang. Diagram lingkaran. Untuk menggambar diagram lingkaran, gambarkan sebuah lingkaran lalu dibagi-bagi menjadi beberapa sektor atau juring. Banyak sektor dalam lingkaran menyatakan banyak keterangan data yang akan disajikan, sedangkan besar sudut pusat untuk masing-masing sektor dibanding dengan besar nilai yang disajikan. Seperti di gambar, banyaknya siswa jumlah sekolah Jaya Selalu. Yang 42% menunjukkan SD, yang 33% menunjukkan SMP, yang 25% menunjukkan SMA. Yang keempat, diagram pencar. Diagram pencar kumpulan data yang terdiri atas dua variabel dengan nilai kuantitatif. Diagramnya dapat dibuat dalam sistem sumbu koordinat dan gambarnya akan merupakan kumpulan titik-titik pencar seperti gambar di atas. Seperti gambar, ini merupakan gambar yang menunjukkan diagram pencar. Berikutnya, diagram lambang. Diagram lambang sangat cocok untuk menyajikan data kasar sesuatu hasil sebagai data visual bagi orang awam. Setiap satuan dijadikan lambang sesuai dengan macam datanya. Gambar ini menunjukkan data diagram lambang. Diagram peta. Diagram peta sangat cocok untuk menyajikan data yang berhubungan dengan tempat kejadian. Contoh yang terkenal ialah peta perkiraan cuaca yang disiarkan oleh TVRI setiap malam setelah acara dunia. Contoh soal kasus. Di sebuah rumah sakit swasta, di bagian rekam medis sedang melakukan analisis terhadap diagnosis utama pasien rawat jalan selama bulan Januari 2025. Data dikumpulkan dari sistem rekam medis elektronik dan dikategorikan berdasarkan ICD-10. Buatlah diagram lingkaran untuk menunjukkan proporsi kunjungan pasien diagnosis utama, dan hitunglah dan tampilkan persentase masing-masing diagnosis terhadap total kunjungan. Yang pertama, tabelnya diagnosis ICD-10. J20 bronkitis akut, jumlah kunjungan 120. I10 hipertensi, jumlah kunjungan 180. E11 diabetes tipe 2, jumlah kunjungan 100. K29 gastritis, jumlah kunjungan 80. M54 nyeri punggung 120. Lain-lain jumlah kunjungannya 100. Pertama, menghitung total jumlah kunjungan. Totalkan dulu semua jumlah kunjungan, yaitu 700. Lalu mempresentasikan jumlah kunjungan, yang dimana J10 memiliki persentase 17,14. Hipertensi memiliki persentase 25,71. Diabetes tipe 2 memiliki persentase 14,29%. Gastritis memiliki persentase 11,43%. Nyeri punggung persentasenya 17,14%.
lain-lain 14,29%. Ini merupakan diagram lingkaran dari distribusi kunjungan rawat jalan berdasarkan diagnosis utama. Yang pertama itu ada yang paling besar itu hipertensi. Terima kasih, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu uji tes independen, uji tes independen, uji Mann-Whitney, uji chi-square. Uji tes independen. A. Menentukan hipotesis. Hipotesis nol tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kedua kelompok. Hipotesis alternatif atau H1, ada perbedaan signifikan antara rata-rata kedua kelompok. B. Menghitung rata-rata dan standar deviasi. Hitung rata-rata atau min dan standar deviasi untuk masing-masing kelompok. C. Menghitung nilai T. Rumus untuk menghitung nilai T bervariasi tergantung pada apakah varian kedua kelompok diasumsikan sama atau berbeda. D. Menentukan derajat kebebasan atau DF. E. Menentukan nilai kritis dan p-value. F. Membuat keputusan atau kesimpulan. Rumus untuk uji tes independen. T sama dengan X bar 1 kurang X bar 2 akar dari SP pangkat 2 buka kurung 1 per N1 tambah 1 per N2. Sedangkan rumus S pangkat 2 P sama dengan N1 kurang 1 S1 pangkat 2 tambah S1 pangkat 2 tambah N2 kurang 1 S2 pangkat 2 per N1 tambah N2 kurang 2. Jika varian tidak sama, rumusnya yaitu DF sama dengan S1 pangkat 2 per N1 tambah S2 pangkat 2 per N2 pangkat 2. S1 pangkat 2 per N1 pangkat 2 N1 pangkat 2 per N1 kurang 1 tambah S2 pangkat 2 per N2 pangkat N2 dipangkatkan 2 per N2 kurang 1. Perhitungan uji tes independen. Pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, menghitung rata-rata dan standar deviasi. Yang ketiga, menghitung nilai T. Yang keempat, menentukan derajat kebebasan. Yang kelima, menentukan nilai kritis. Yang keenam, membuat keputusan. Yang kedua, uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dari kedua sampel yang independen. Rumusnya yaitu N1 N2 tambah N buka kurung N1 tambah 1 per 2 kurang R. Yang ketiga, uji chi-square. Uji perbedaan proporsi dikenal juga dengan nama uji chi-square atau uji hubungan antara dua variabel, yakni variabel kategori dengan variabel non-kategorik. Dua atau lebih nilai proporsi yang akan diuji tersebut apakah sama atau berbeda signifikan secara statistik. Rumus dari uji chi-square. X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 sama dengan sigma buka kurung OI kurang EI dipangkatkan 2 per EI, yang dimana X pangkat 2 yaitu nilai chi-square hitung, OI frekuensi yang diamati atau observed frekuensi, EI frekuensi yang diharapkan, sigma penjumlahan seluruh kategori data. Contoh soal, bagian rekam medis rumah sakit sedang menganalisis pengaruh jenis kelamin dan jenis terapi terhadap hasil rawat inap pasien dengan diagnosis pneumonia. Data dikumpulkan dari 60 pasien selama 3 bulan terakhir. Informasi yang dikumpulkan meliputi pertama jenis kelamin pasien, lama rawat inap, jenis terapi, status keluar pasien. Di sini kita akan menentukan uji t-square-nya, uji t independennya. Yang pertama kita merata-ratakan dulu pasien laki-laki yang dimana X1
X bar 1 sama dengan 6,2. Varian 1 sama dengan 1,07. Dan perempuan jumlah datanya 10, rata-ratanya 4,2, variansnya 0,62. Lalu kita masukkan ke rumus. T sama dengan 6,2 kurang 4,8 per akar dari 1,07 per 10 tambah 0,62 per 10 sama dengan 1,4 per akar dari 0,107 tambah 0,062 sama dengan 1,4 per akar dari 0,169 sama dengan 1,4 per 0,411, yang dimana hasilnya kurang lebih 3,41. Karena nilai T sama dengan 3,41 dan P value lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan signifikan antara lama rawat inap antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, uji Mann-Whitney. Antibiotik A sama dengan 455556678. Antibiotik B 677889999. Setelah dibeli ranking dan dijumlahkan, RA sama dengan 50, NA sama dengan 8, RB sama dengan 82, NB sama dengan 8. UA sama dengan 8 kali 8 tambah 8 kali 9 per 2 kurang 50 sama dengan 64 tambah 36 kurang 50 sama dengan 50. UB sama dengan 8 kali 8 tambah 8 kali 9 per 2 kurang 82 sama dengan 64 tambah 36 kurang 82 sama dengan 18. U sama dengan min 80, U sama dengan min buka kurung 50,18. Di sini U yang terkecil kita ambil U18. Karena P lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan signifikan lama rawat inap antara pasien antibiotik A dan pasien antibiotik B. Yang ketiga, uji chi-square. Terapi yang dilakukan antibiotik A, sembuhnya 25, meninggal 5, total 30. Terapi antibiotik B, sembuh 20, meninggal 10, total 30. Total keseluruhan sembuh 45, meninggal 15, kemudian 60. Langkah menghitung. Buka kurung A kurang sembuh sama dengan A sembuh sama dengan 30 kali 45 per 60 sama dengan 22,5. EA meninggal sama dengan 30 kali 15 per 60 sama dengan 7,5. EB sembuh sama dengan 30 kali 45 per 60 sama dengan 22,5. EB meninggal sama dengan 30 kali 15 per 60 sama dengan 7,2. Chi-square sama dengan 25 kurang 22,5 pangkat 2 per 22 per 5, 22,5 tambah 5 kurang 7,5 pangkat 2 per 7,5 tambah 20 kurang 22,5 pangkat 2 per 22,25 tambah 10 kurang 7,5 pangkat 2 per 7,5. Chi-square sama dengan 6,25 per 22,5 tambah 6,25 per 7,5 tambah 6,25 per 22,5 tambah 6,25 per 7,5. Chi-square sama dengan 0,28 tambah 0,83 tambah 0,28 tambah 0,83 sama dengan 2,2. Dengan nilai X pangkat 2 tabel pada DF 1, jika X pangkat 2 dihitung lebih kecil dari X pangkat 2 tabel, maka HO ditolak. Jika nilai P lebih kecil 0,05, maka ada hubungan signifikan antara jenis terapi dan status keluar pasien. Sekian presentasi pembahasan 2 materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.